Halo semuanya, perkenalkan saya Mirabel Clarissa dari Fisika 2 nomor absen 19. Kali ini saya akan membuat video penjelasan soal SAS. Oke, langsung saja nomor 1. Seorang anak memasukkan benda M bermasa 500 gram ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu 200 ml. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan berat semua benda di dalam air. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu massa 500 gram, kita konversi menjadi 0,5 kg. Kemudian volume 200 ml, kita ubah ke dalam bentuk liter. 200 ml sama saja dengan 200 cm pangkat 3. 200 cm pangkat 3 dapat dibuat menjadi bentuk 2 kali 10 pangkat 2 cm kubik. Dari 2 kali 10 pangkat 2 cm kubik diubah menjadi meter kubik, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Hasil ini didapat dari meter, desimeter, sentimeter. Naik 2 kali sehingga dikali 10 pangkat min 2. Karena di sini ada kubik, maka dikalikan menjadi min 6. Karena di sini ada 2, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, atau sama saja dengan 2 dibagi dengan 10.000. Kemudian mencari W semu. W semu atau W palsu, berat palsu adalah W di udara. W udara dikurangi dengan FA. W udara adalah massa kali gravitasi dikurangi dengan rho fluida dikali gravitasi dikali V yang tercelup. Massanya 0,5 kg dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikurangi dengan rho air, yaitu 1000 dikali 10 gravitasinya, dan V-nya 2 per 10.000. Ini bisa dicoret, disederhanakan sehingga hasilnya 0,5 kali 10, 5 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 3 Newton. Oke, selanjutnya nomor 2. Suatu benda yang massa jenisnya 800 kg per meter kubik terapung di atas permukaan zat cair seperti gambar berikut. Nah, karena yang di atas adalah sepertiga VB, maka V-nya di sini adalah 2 per 3. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu rho benda adalah 800 kg per meter kubik. V tercelup adalah 2 per 3 V benda. Sehingga untuk mencari berat benda sama dengan FA. Berat benda juga tidak hanya M dikali G, tetapi juga bisa dalam bentuk rho kali G kali V. Sama dengan rho kali G kali V. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah rho benda, di sini adalah rho fluida. Kemudian V benda adalah suatu benda total, sehingga V bendanya pasti 1, sedangkan V di sini adalah V tercelup. V tercelupnya adalah 2 per 3. Sehingga kita masukkan rho bendanya adalah 800 dikali gravitasi, karena di kedua ruas memiliki gravitasi, boleh dicoret. Jadi 800 dikali VB sama dengan rho-nya yang ditanya berapakah massa jenis zat cair, sehingga ditulis orang rho fluida dikali dengan 2 per 3 VB. VB di sini dicoret sehingga bentuknya adalah rho 800 dikali 3 per 2. Disederhanakan menjadi 400, sehingga rho adalah 400 dikali 3, yaitu 1200. Satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya nomor 3. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per centimeter kubik, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu rho cairan, yaitu 0,75 gram per centimeter kubik. Kita konversi menjadi 750 kg per meter kubik.
Kemudian V tercelupnya adalah 0,8 V benda. Nah, untuk mencarinya W benda sama dengan FA. Rho kali G kali V sama dengan Rho kali G kali V. Bedanya sama seperti tadi. Di sini adalah rho benda, di sini adalah rho fluida. Di sini adalah V bendanya, di sini adalah V yang tercelup. Kemudian gravitasi karena sama di dua ruas boleh dicoret, sehingga rho dikali V, di sini VB ya, VB kali V sama dengan rho-nya 750 dikali dengan V benda tercelupnya adalah 0,8 VB atau 8/10 VB. Kita tulis 8/10 VB supaya lebih mudah. 10 jadi 75 VB dicoret, sehingga rho adalah 75 dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 600 kg per meter kubik. Oke. Selanjutnya nomor 4. Diketahui sebuah balok dengan massa 10 kg dengan panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm diletakkan di atas lantai seperti gambar berikut ini. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu panjang 40 cm. Kita konversi menjadi 0,4 meter, lebar 20 cm, kita konversi menjadi 0,2 meter. Di sini saya menggunakan satuan SI-nya, karena saya akan berlatih untuk menggunakan satuan SI, sehingga tidak akan menggunakan cm. Kemudian untuk massa adalah 10 kg. Untuk mencari tekanan, pressure sama dengan force per area. Force-nya adalah massa dikali gravitasi, dan areanya adalah panjang dikali lebar. Massa 10 kg, gravitasi apabila diketahui berarti 10 meter per second kuadrat, kemudian dibagi dengan panjangnya 0,4 dikali dengan lebarnya 0,2. Agar lebih mudah saya buat dalam bentuk pecahan, yaitu 10 dikali 10 per 4 per 10 dikali dengan 2/10. Kemudian saya akan membuatnya menjadi seperti ini. 10 dikali 10 dikali 10 per 4 dikali 10 per 2. 4 dengan 10, 5, 2, bisa dicoret lagi menjadi 5 lagi. Ini hilang, ini menjadi 5, sehingga 5 kali 5 kali 10 kali 5 kali 10. Hasilnya adalah 1250 Pascal. Oke. Next, nomor 5, sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki volume 800 meter kubik. Jika air dituangkan ke akuarium sebanyak setengahnya, tentukan besar tekanan hidrostatis air di dasar akuarium. Oke, volumenya adalah 8000 meter kubik. Karena bentuknya adalah kubus memiliki rumus volume S pangkat 3, sehingga untuk apabila V-nya diketahui, maka V-nya akan di akar pangkat 3. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 8000, yaitu sama dengan 20 meter. Setelah itu, mencari tekanan hidrostatis atau pH. Menggunakan rho dikali G dikali H. H adalah kedalaman. Ingat, di sini adalah diisi setengahnya, sehingga rho air adalah 1000 dikali gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan H-nya karena di sini tingginya 20, maka jika setengahnya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 100.000. Jangan lupa satuannya adalah Pascal. Oke, next, nomor 6, sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm kubik dan piston besarnya 0,02 meter kubik, persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Oke.
Kita tulis dulu di sini. PA, pressure A sama dengan pressure B. Pressure adalah F per A, force per area, sehingga di sini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini beratnya mobil 9000 Newton, saya masukkan di F2-nya, sehingga F1 tetap F1 karena itu yang dicari. Kemudian areanya piston kecil 5 cm kubik, 5 cm kuadrat, saya konversi menjadi 0,0005 meter persegi, sehingga sama dengan piston besarnya dalam meter persegi. 0,0005 sama dengan F2-nya adalah 9000 Newton per di sini adalah 0,02. Agar lebih mudah saya buat dalam bentuk pecahan. F1 per 5 dibagi 10.000 sama dengan 9.000 per 2 dibagi dengan 100. Coret, maka hasilnya 2F1 sama dengan 9.000 dikali dengan 5 per 100 ya sisanya. Kita coret 2F1 sama dengan 90 kali 5 yaitu 450. Maka F1-nya adalah 225 Newton. Itulah jawaban akhirnya. Next, nomor 7, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari pipa besar adalah 10 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 25 kg. Oke, di sini bebannya masih dalam kilogram, sehingga kita cari dulu W-nya, beratnya, yaitu 25 dikali 10, M dikali G, sehingga hasilnya adalah 250 Newton. Oke, untuk R kecilnya adalah 2 cm dan R besarnya 10 cm. Langsung saja, seperti tadi perbandingannya adalah pressure A sama dengan pressure B. Langsung saja F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian F1-nya ditanya, A1-nya karena ini jari-jari maka harus Pi kali R kuadrat sama dengan F2-nya adalah 250 Newton per Pi kali jari-jari besar kuadrat. Oke, F1 ditanya, Pi di sini boleh dicoret sehingga R kuadrat, R kecil kuadrat sama dengan 250 per R besar kuadrat. Oke. Selanjutnya kita tulis lagi F1 per di sini 2 cm saya jadikan menjadi 0,02 meter supaya menggunakan satuan SI. Untuk 10 cm saya jadikan menjadi 0,01 meter. Kemudian maka kita kuadratkan, hasilnya menjadi 0, untuk R kecilnya adalah 0,0004 meter kuadrat sama dengan F2-nya 250 per 0,1 meter. Kemudian R besar kuadratnya 0,1 dikali 0,1 sehingga 0,001 meter kuadrat. Oke, saya akan membuat bentuk pecahan agar lebih mudah. 4 per 10.000 sama dengan 250 per 10 per 1000. Oke, di sini saya coret 3. Maka hasilnya 10F1 sama dengan 250 dikali 4 per 10. Coret 25. Hasilnya 10F1 sama dengan 25 dikali 4 yaitu 100. Maka F1-nya adalah 10 Newton. Oke. Next, nomor 8, pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti pada gambar
berikut. H1 adalah air raksa, H2 adalah minyak. Jika ketinggian minyak adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram cm kubik, dan massa jenis air raksa adalah 13,6 gram per cm kubik. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Ketinggian H2 27,2 masih dalam sentimeter. Saya konversi menjadi 272 per 1000 meter. Kemudian massa jenis atau rho minyak, rho 2 sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Saya konversi menjadi 800 kg per meter kubik. Kemudian rho satunya air raksa 13,6 gram per cm kubik. Saya konversi juga menjadi 13.600 kg per meter kubik. Oke. Selanjutnya sebenarnya di sini pipa U atau bejana berhubungan menggunakan konsep tekanan hidrostatis, sehingga rho dikali G kali H sama dengan rho kali G kali H. Di 1, 1, 1, 1. Karena gravitasi berada di dua ruas sehingga boleh dicoret, sehingga ini 2, ini 2. Sehingga hasilnya adalah rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Oke, langsung saja kita masukkan. Rho 1-nya adalah 13.600 dikali H1, rho 2-nya adalah 800 dikali 272 per 1000. Oke, sini dicoret 2, 2, coret 4, di sini 5. Sehingga 13.600 H1 sama dengan 272, 4 dikali 272 per 5. 13.600 H1 sama dengan 1088 per 5. Oke, next 13.600 H1-nya, sehingga hasil adalah 1088 per 5 dikalikan dengan 1 per 13.600. Ini bisa coret menjadi 12,5. Oke, di sini 1 per 62,5 meter. Sehingga H1-nya adalah 0,016 atau 16 per 1000 meter. Next, nomor 9. Pada gambar pipa U, sama seperti yang di atas, jika massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik, maka tinggi air pada pipa kanan H sebesar, di sini adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah ketinggian yang ada di kanan. Pertama-tama kita akan tulis apa yang diketahui terlebih dahulu, yaitu rho minyak 800 kg per meter kubik. H1-nya adalah 8 cm. Saya konversi menjadi 0,08 meter. Kemudian yang ditanya adalah H2-nya. Sama seperti tadi, langsung saja rho 1 dikali H1 sama dengan rho 2 dikali H2. Rho 1 saya masukkan 800 dikali 0,08 sama dengan, karena di sini adalah air, sudah diketahui rho-nya adalah 1000 dikali dengan H2. Saya akan buat dalam bentuk pecahan, yaitu 800 dikali 8 per 100. Di sini bisa dicoret 8, sehingga kali H2 hasilnya adalah 64 sama dengan 1000 H2, sehingga H2-nya adalah 64 per 1000 atau 0,0064 meter. Ini jawabannya.
Next, nomor 10. Terdapat 2 buah balok tergantung pada sebuah katrol bermasa 2 kg dengan jari-jari 20 cm. Jika M1 adalah 10 kg dan M2 adalah 6 kg, tentukan percepatan linear, sistem, dan tegangan masing-masing tali. Oke, pertama-tama kita menjadi beratnya dulu. WM1 adalah M dikali G, sehingga 10 dikali percepatan gravitasi 10 yaitu 100 Newton. Kemudian W2 6 dikali dengan masa gravitasi 10 sehingga hasilnya adalah 60 Newton. Oke, di sini kita akan membuat gambarnya terlebih dahulu. Di sini adalah sebuah katrol seperti ini. Di sini adalah balok M1, di sini adalah balok M2. Di sini adalah tegang tali 1, di sini ada tegang tali 2, di sini ada tau 1, di sini ada tau 2. Di dalam sebuah sistem ini ada dua pergerakan yang terjadi, yaitu translasi. Translasi terjadi pada balok dan rotasi terjadi pada katrol. Pertama kita akan mengerjakan yang translasi terlebih dahulu. T2 sama dengan T2 min W2 sama dengan 6 dikali A. A adalah percepatan. Ini didapatkan dari konsep sigma F sama dengan M dikali A. Kita langsung saja. W2-nya adalah 60 Newton. Sehingga kita pindah ruas, T2 sama dengan 6 dikali A, 6A. Di sini minus, berarti kalau pindah ruas jadi plus W2 plus 60. Kita biarkan dalam bentuk ini seperti ini saja. Kemudian selanjutnya min T1 plus W1 sama dengan M kali A. Langsung saja masanya 10 kali A. Seperti ini. Kita buat dalam bentuk T1 sama dengan, sehingga hasilnya adalah min 10A plus 100. Karena W1-nya tadi adalah 100 Newton. Seperti ini dulu. Kemudian kita mengerjakan rotasi yang terjadi pada katrol. Rotasi berarti sigma tau sama dengan momen inersia I dikali dengan alfa. Oke, selanjutnya kita bisa membuat menjadi bentuk T1 dikurangi T2 dikali R, karena tau adalah F kali R. F di sini adalah tegang tali. Kemudian kita samakan dengan I. Inersia adalah setengah M R kuadrat. Kenapa setengah? Karena bentuknya adalah katrol. Ini adalah konstanta untuk katrol, untuk bentuk katrol. Sehingga kita langsung saja setengah, masanya di sini diketahui 2 kg kali 2 kali R kuadrat dikali alfa di sini adalah A per R. Ini bisa kita coret, R bisa kita coret, kita sederhanakan. Terus kemudian di sini sama-sama 2, langsung saja. Sehingga langsung T1 min T2, T1-nya adalah min 10A plus 100 min 6A min 60 sama dengan 1 dikali A. Maka hasilnya min 16A plus 40 sama dengan A. 40 sama dengan 17A, maka A adalah 40 per 17. Ketahui, maka kita substitusikan untuk mencari tegangan tali masing-masing tali. Oke, T1 sama dengan persamaannya adalah min 10A plus 100 min 10 dikali A 40 per 17 ditambah dengan 100. Sehingga hasilnya adalah min 400 per 17. Kita harus samakan dulu penyebutnya, maka menjadi ditambah 1700 per 17. Hasilnya adalah 1300 per 17 Newton. Sekarang adalah T2, 6 dikali A 40 per 17 ditambah 60. 6 dikali 40, 240 per 17
sama dengan plus 60, disamakan dulu penyebutnya, hasilnya adalah 1260 per 17 Newton. Oke, nomor terakhir di sini panjang batangnya adalah 40 cm. Di sini ada W benda yaitu 36 Newton. Di sini adalah saya namai W1. Di sini WB, di sini W1. Di sini diketahui 60 Newton. Dan panjangnya 40 sehingga di sini AC adalah 30. Maka ini adalah segitiga istimewa sehingga di sini pasti 50 menggunakan rumus Pythagoras. Tetapi saya tidak akan menjelaskan di sini lebih lanjut. Kemudian di sini ada tegang tali, saya namai tegang tali 2. Di sini ada tegang tali 1, saya namai. Kemudian di sini ada proyeksi, vektor proyeksi. Di sini ada T2Y. Oke, langsung saja. Karena sudutnya di sini sin adalah depan per miring. Ini adalah depannya, di sini ada miringnya, sehingga depan per miring sin theta sama dengan depan per miring yaitu 30 per 50. Disederhanakan 3 per 5. Oke, next di sini menggunakan sigma tau sama dengan 0 karena merupakan kesetimbangan sehingga disamadengankan dengan 0. Di sini tau 2 min tau 1 min tau B sama dengan 0. Kita ubah ruasnya menjadi T2 sama dengan tau 1 plus tau B. Tau B adalah benda. Tau 2 yaitu T2 dikali sin theta dikali dengan L2 sama dengan T1 dikali L1 ditambah W benda, berat benda dikali LB. T2 sinnya ini 3 per 5. Jaraknya dari sini ke sini adalah 40 cm, dikonversi menjadi 0,4 meter. T1 nya di sini ketahui 60 Newton. 60 dikali L1 nya adalah dari sini ke sini adalah 40 cm sehingga 0,4 meter. Kemudian plus W bendanya di sini diketahui 36 Newton dikali dengan LB. Dari sini ke sini setengah adalah 20. Berarti 0,2 meter. T2 dikali dengan 0,24 sama dengan 60 kali 0,424 ditambah 36 kali 0,2 7,2 sehingga T2-nya diketahui 130 Newton. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.